Ya, jadi memang untuk pandemi virus corona ini yang memang sudah dimulai sejak muncul pertama kali itu sekitar akhir Desember 2019 ya. Jadi yang memang pertama itu awalnya masih belum jelas yang disebut dengan virus pneumonia Wuhan. Namun mulai Maret itu sudah mulai jelas perkembangan penyakitnya dan sudah disebut dengan COVID-19, di mana penyakit ini menimbulkan tantangan baru terutama bagi sistem kesehatan global di dunia. Sebenarnya tantangan ini berupa seperti adanya harus ada identifikasi faktor resiko terkait keluaran yang buruk itu menjadi penting. Dan kita di mana pentingnya untuk mengidentifikasi faktor resiko ini itu terkait dengan bagaimana nanti kita mengambil keputusan klinis, lalu juga terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan perlindungan dan pencegahan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor-faktor resiko yang sudah diketahui, dan juga nantinya akan dilanjutkan untuk pengalokasian sumber daya yang sesuai dan tepat dengan sasaran. Nah, hingga saat ini faktor resiko yang sudah teridentifikasi termasuk usia yang lebih tua, laki-laki, penyakit kardiovaskular, serta diabetes. Namun sampai saat ini, maaf sudah dimulai jam 9.04. Selamat pagi, silakan lanjutkan. Ya, silakan Dr. Jeff. Namun hingga saat ini bukti yang mengevaluasi spesifik untuk gangguan psikiatri sebagai salah satu faktor resiko yang fatal dari COVID-19 masih sangat terbatas. Ini dari beberapa penelitian sebelumnya memang terjadi ya peningkatan insidensi COVID-19 pada pasien dengan gangguan mental. Setidaknya ada 2 penelitian di Amerika Serikat itu ya adanya mengaitkan depresi dan skizofrenia dengan adanya peningkatan insidensi yang tinggi. Nah, di sini ada satu studi kohort dari Amerika Serikat juga. Jadi dari 1.685 pasien dengan COVID-19 diperkirakan pasien dengan gangguan psikiatri itu memiliki resiko peningkatan mortalitas. Namun penelitian ini tidak mendefinisikan lebih lanjut tentang apa diagnosis spesifik tentang gangguan psikiatri tersebut. Nah, ada juga di sebuah studi di Korea itu menunjukkan pasien COVID-19 dengan gangguan psikiatri berat. Di sini juga tidak didefinisikan lebih lanjut mengenai apa sih gangguan psikiatri berat itu. Namun di sini diperkirakan juga memiliki resiko lebih tinggi untuk outcome atau keluaran yang lebih buruk. Nah, pada penelitian ini, penelitian mengevaluasi hubungan di mana apakah ada hubungan antara gangguan psikiatri dengan tingkat mortalitas pada orang dewasa dengan COVID-19. Di mana secara spesifik di sini gangguan jiwanya akan dikelompokkan lebih lanjut berupa gangguan spektrum skizofrenia, gangguan mood, dan gangguan kecemasan. Di sini untuk metode dan studi desain dan populasi yang diambil, jadi penelitian ini kohort retrospektif. Jadi di sini pengambilan sampelnya diambil dari masa lalu dan diikuti untuk kedepannya. Di mana dilakukan di jejaring di New York di University of Langone Health System. Sampelnya diambil secara berturut-turut, consecutive sampling dari pasien yang eligible itu pasien dewasa berusia di atas atau sama dengan 18 tahun yang sudah dilakukan pemeriksaan tes SARS-CoV-2 pada periode khususnya 3 Maret hingga 3 Mei 2020. Di sini pemeriksaannya dilakukan dengan metode RT-PCR dengan sampel dari nasofaring, orofaring, dan sputum, di mana dikategorikan positif jika minimal salah satu sampel ini hasilnya positif, dan dikatakan negatif jika semua sampel menunjukkan hasil RT-PCR yang negatif. Dan di sini untuk pasien tanpa catatan rekam medis yang jelas, di sini terutama catatan rekam psikiatri yang tidak jelas itu sebelum tanggal 3 Maret dikeluarkan dari penelitian. Lalu pasien yang juga tidak mendefinisikan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan spesifik juga dieksekusi. Dan dari sampel ini kemudian diikuti selama 45 hari sejak hasilnya positif. Lalu di sini untuk pasien yang sudah ada hasil tes SARS-CoV-2-nya, baik itu negatif atau positif, diambil data terkait adanya dari rekam medis. Jadi dia tidak dievaluasi ulang, tapi datanya itu diambil dari rekam medis yang sudah ada sebelum pemeriksaan tes SARS-CoV-2-nya. Jadi dia akan dikategorikan menjadi 3 kategori diagnosis ICD-10. Jadi ada gangguan spektrum gangguan mood, dan gangguan cemas. Jadi yang diambil hanya dari 3 kategori besar diagnosis psikiatri tersebut. Nah, pasien yang tidak punya diagnosis psikiatri itu dikumpulkan dan dijadikan kelompok kontrol.
Nah, di sini ada pasien-pasien yang tidak terkategorikan sebagai 3 kategori utama itu seperti gangguan mental organik, gangguan mental terdekat, retardasi mental, dan gangguan perkembangan psikologis itu dimasukkan ke dalam kelompok kontrol. Dan di sini analisis primer, ada analisis primer dan analisis sekunder. Jadi analisis primer itu menilai pasien dengan gangguan psikiatri yang terdiagnosis kapan saja sebelum 3 Maret, yang nanti akan disebut lifetime diagnosis. Untuk analisis sekunder, dia terbatas pada pasien dengan gangguan psikiatrik yang terdiagnosis antara 1 Januari 2019 hingga 3 Maret 2020, yang nanti akan disebut dengan recent diagnosis. Untuk kelompok kontrol yang digunakan sama untuk kedua analisis primer dan sekunder itu, dan beberapa faktor risiko lain yang diperkirakan berpotensi berhubungan juga untuk mortalitas dan penularan dari COVID-19 ini, seperti usia, jenis kelamin, ras, hipertensi, diabetes, ini yang lain-lain juga nanti akan diikutkan ke dalam perhitungan. Dan di sini untuk mortalitas didefinisikan sebagai kematian atau hospice care. Jadi hospice care itu semacam pelayanan yang berfokus pada kualitas hidup, terutama pada pasien dengan penyakit terminal. Jadi tidak berfokus terhadap penyembuhan penyakit, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup di akhir-akhir kehidupannya. Di sini untuk analisis statistik mortalitas hasil keluaran yang pada hari ke-45 ini nanti dibandingkan antara kelompok yang dengan gangguan psikiatri dengan kelompok kontrol yang menggunakan odds ratio. Nah, nanti odds ratio ini dilakukan dihitung 3 kali dengan memperhitungkan 3 hal berikut. Jadi yang pertama itu unadjust, jadi tidak diatur begitu. Jadi dia hanya langsung memperhitungkan antara mortalitas dengan gangguan psikiatri saja, dan dia tidak memperhitungkan faktor yang lainnya. Yang kedua itu di-adjust secara demografik, jadi dia memperhitungkan untuk data demografik basic passion-nya seperti ada kelamin, usia, dan ras. Dan yang terakhir ini fully adjust, jadi diperhitungkan semuanya, baik dari faktor demografis ataupun faktor risiko lain yang tadi sudah disebutkan, seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Di sini untuk hasil didapatkan baseline-nya untuk karakteristik pasien. Total yang didapat ini cukup banyak pasien yang dilakukan tes COVID-19 pada sekitar 2 bulan ini, antara 2 bulan antara Maret dan Mei ini 31.044 pasien dewasa, dan sebanyak 2.425 itu dikeluarkan karena tidak ada data rekam medis yang jelas sebelum periode 3 Maret. Dan 2075 pasien itu dieksklusi karena adanya diagnosis psikiatri yang tidak termasuk dengan kategori penelitian ini. 4 pasien dieksklusi karena jenis kelaminnya tidak ditentukan, jadi dia tidak menentukan apa dia laki-laki atau perempuan. Setelah dieksklusi itu ada 26.540 pasien, di mana sekitar 27,7%-nya itu hasil tes COVID-nya positif. Dan dari 7.348 pasien ini, total didapatkan ada 999 pasien dengan diagnosis gangguan psikiatri, ya, dengan rinciannya untuk skizofrenia ada 75 pasien, untuk gangguan mood ada 564 pasien, dan untuk gangguan cemas ada 360 pasien. Nah, di sini untuk hasil untuk diperkirakan mortalitasnya setelah 45 hari. Jadi untuk lifetime diagnosis, jadi untuk gangguan psikiatri yang terdiagnosis kapan saja sebelum tanggal 3 Maret itu didapatkan setelah adjustment, ya, setelah pengaturan itu, jadi setelah diperhitungkan segala macam faktor demografik dan faktor risiko yang lain, spektrum skizofrenia itu memiliki risiko 2,67 kali lebih besar untuk mengalami kejadian mortalitas. Sedangkan setelah adjustment untuk gangguan mood dan gangguan cemas tidak memiliki signifikansi. Lalu untuk yang recent diagnosis setelah adjustment juga sama di sini, untuk spektrum skizofrenia memiliki risiko 2,67 kali lebih besar untuk mengalami mortalitas. Untuk gangguan mood dan gangguan cemas juga tidak memiliki signifikansi. Sebenarnya untuk gangguan mood ini sebelum adjustment, jadi jika hanya memperhitungkan tanpa memperhitungkan faktor demografik ataupun faktor risiko yang lain, gangguan mood ini punya risiko 2,19 kali lebih besar untuk mengalami mortalitas. Tapi ternyata setelah adjustment yang keseluruhan, jadi tidak signifikan risiko tersebut turun. Nah, di sini untuk hal-hal yang menarik, ternyata pada perhitungan
multivariat, spektrum skizofrenia ini menempati peringkat kedua tertinggi setelah faktor kelompok usia untuk resiko lebih besar mengalami mortalitas. Ini untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Di sini ada yang lifetime diagnosis, ada yang recent psychiatric diagnosis. Di sini dihitung 3 kali untuk matriksnya, ada yang unadjusted, ada yang demographically adjusted, dan fully adjusted. Jadi yang digunakan oleh peneliti di sini yang fully adjusted. Jadi setelah diperhitungkan baik itu faktor gangguan psikiatri, faktor demografi, dan faktor resiko yang lain. Jadi memang pasien yang memiliki skizofrenia itu dia punya peluang 2,67 kali lebih besar kejadian mortalitas dibandingkan gangguan psikiatri yang lain. Baik itu yang di lifetime diagnosis ataupun yang di recent diagnosis. Nah, di sini untuk hasil yang multivariatnya, jadi dihitung masing-masing outreach-nya untuk setiap jenis faktor resiko dan diurutkan. Ternyata di sini skizofrenia menempati peringkat kedua setelah faktor usia. Jadi memang secara umum kita lihat untuk usia, terutama usia di atas 75 tahun yang memang faktor peluang dia untuk mengalami mortalitas memang paling besar. Nah, tapi ternyata setelah itu di bawahnya skizofrenia menempati tempat tertinggi dibandingkan mungkin dengan penyakit komorbid lain yang ada. Nah, di sini untuk diskusi, jadi memang untuk spektrum skizofrenia ada resiko 2,67 kali lebih besar mengalami mortalitas setelah memperhitungkan faktor-faktor yang lain. Tapi ada kemungkinan bahwa ada komorbiditas medis lain yang tidak diikutkan dapat berkontribusi pada hasil ini. Jadi kayak contohnya ada asma, kehamilan, obesitas, itu kan tidak diidentifikasikan. Jadi siapa tahu ini juga berpengaruh dari adanya faktor-faktor risiko lain seperti asma, kehamilan, obesitas. Dan di sini juga diperkirakan pasien dengan gangguan spektrum skizofrenia itu dapat lebih rentan terhadap mortalitas karena berbagai faktor. Yang pertama dia tata laksana yang terlambat atau akses yang minimal terhadap fasilitas kesehatan, ataupun faktor biologis terkait dari patofisiologi gangguan psikiatri itu sendiri ataupun dari obat-obatan psikiatri yang pasien konsumsi. Jadi untuk mekanismenya, untuk bagaimana diagnosis psikiatri ini dapat mempengaruhi mortalitas COVID-19 memang belum jelas. Cuma diperkirakan adanya dysregulasi imun, baik itu genetik yang sudah dimiliki sebelumnya ataupun akuisata yang didapat itu menjadi salah satu faktor. Jadi sini diperkirakan pada pasien skizofrenia terdapat defisit respon imun T-cell mediated dan juga gangguan signaling sitokin. Jadi memang untuk resiko mendapatkan infeksinya lebih berat dan tingkatan mortalitas COVID-19-nya lebih rentan. Di sini untuk kelebihan dan keterbatasan dari penelitian ini, untuk kelebihan ini data yang dikumpulkan cukup besar, sekitar 26.540 sampel dari laboratorium yang memang khusus menangani COVID-19 di New York. Dan sampel yang dikumpulkan ini secara demografis bervariasi. Jadi dia, kalau tidak salah itu dari New York Langone Health System itu dia terdiri dari 260 klinik jejaring, dan ada juga 4 rumah sakit besar yang ada di Manhattan, New York, Long Island. Dan di sini penelitiannya tuh durasinya diikutkan 45 hari untuk follow up-nya, jadi supaya memastikan bahwa pasien itu sudah mencapai keluaran yang maksimal di akhir penelitian. Dan di sini juga dibagi 2 untuk diagnosis psikiatrinya. Jadi gangguan psikiatri itu diambil sebelum tanggal 3 Maret. Jadi diperkirakan setelah tanggal 3 Maret itu memang COVID-19 pandemi ini berdampak besar ya pada kehidupan manusia secara umum. Jadi dengan mengambil gangguan psikiatri sebelum 3 Maret, ini kita memastikan resiko mortalitas itu memang berkaitan dengan gangguan psikiatri yang premorbid yang memang sudah terjadi sebelumnya, dan bukan gangguan psikiatri yang muncul akibat sequelae atau stresor psikososial dari kondisi pandemi ini. Untuk keterbatasan di sini memang untuk akurasi diagnosis psikiatri belum dapat divalidasi pada semua pasien. Karena untuk pemeriksaan psikiatri dilakukan oleh dokter yang berbeda-beda sehingga tidak ada akurasinya masih bisa dipertanyakan di sini. Dan di sini untuk gangguan psikiatri dikelompokkan pada kategori yang luas. Jadi kita bisa tadi ada spektrum skizofrenia, lalu gangguan mood dan gangguan cemas.
Jadi belum ada kategori yang lebih spesifik lagi, sehingga mungkin saja ada perbedaan risiko pada diagnosis yang lebih spesifik. Lalu di sini juga diperkirakan, ditakutkan individu dengan gangguan psikiatri itu dari dalam dirinya sendiri enggan untuk mencari perawatan medis sehubungan dengan keterbatasannya. Mungkin dia secara sosial dia takut atau terisolir. Jadi untuk mendapatkan perawatan terlambat. Jadi sehingga mortalitasnya itu bisa jadi bukan terkait dari penyakit psikiatrinya, tapi memang ya karena keterlambatan mencari pengobatan. Dan di sini untuk hasil studi ini belum dapat digeneralisir pada populasi atau sistem kesehatan lainnya, karena studi ini memang benar-benar dilakukan di lokasi yang waktu itu mencapai puncak pandeminya di awal, jadi di New York itu. Jadi belum tentu ketika diaplikasikan di tempat lain yang rate-nya tidak sama dengan di New York itu bisa hasil yang sama. Lalu juga untuk penggunaan obat-obat psikotropika yang bersamaan pada saat infeksi COVID-19 juga belum dinilai. Dan bisa juga diperkirakan adanya konsumsi obat bersamaan saat infeksi COVID-19 ini mungkin bisa memiliki efek yang berbahaya ataupun protektif. Ini yang belum diketahui dan menjadi keterbatasan dari penelitian ini. Lalu untuk masuk ke jurnal appraisal-nya, di sini ada 10 item, ada 12 item yang nanti dapat digunakan untuk menilai, memperkirakan kualitas dari jurnal ini. Yang pertama dari judul dan abstrak. Item pertama di sini mengidentifikasi sebuah studi ini apakah menggunakan pengukuran yang akurat. Jadi di sini contohnya apakah ada sensitivitas, spesifisitas, atau predictive value. Nah, di sini karena penelitian ini tidak mengukur sebuah alat uji diagnostik yang baru, tapi kalau di penelitian itu dia mengukur adanya ukuran asosiasi paparan faktor resiko terhadap kejadian suatu penyakit. Jadi untuk yang di sini itu tidak digunakan skala pengukuran seperti sensitivitas, spesifitas, atau nilai prediktif, tapi yang digunakan itu yang odds ratio. Jadi di sini dia menghitung angka kejadian penyakit pada kelompok yang beresiko atau kelompok yang terpapar faktor resiko dibandingkan dengan angka kejadian pada penyakit yang kelompok tidak beresiko. Nah, di sini untuk digunakan odds ratio, jadi memang bukan sensitivitas ataupun spesifisitas. Jadi nanti untuk hasilnya odds ratio itu kalau hasilnya sama dengan 1 itu dia tidak bermakna, dan kalau dia hasilnya di atas 1 itu dia memiliki peluang yang lebih besar terjadinya suatu kondisi, sedangkan kalau di bawah 1 itu dia memiliki peluang yang lebih kecil untuk terjadinya suatu kondisi. Lalu untuk abstrak di sini, apakah abstraknya terstruktur untuk ada kesimpulan dari desain studi, metode, hasil, dan kesimpulan. Di sini untuk penulisan abstrak sudah terstruktur dengan baik. Ada item-item seperti desain studi, metode, kesimpulan, hasil. Jadi ini semua untuk abstrak sudah cukup bagus. Lalu di bagian introduksi di sini, apakah terdapat latar belakang yang klinis dan saintifikal, termasuk juga tujuan penggunaan dan fungsi dari penelitian ini. Jadi sini untuk background-nya memang sudah didefinisikan di jurnalnya. Ada faktor resiko yang sudah teridentifikasi seperti usia, jenis kelamin, penyakit kardiovaskular, dan diabetes. Namun di sini untuk penelitian ini ingin mencari apakah ada bukti bahwa gangguan psikiatri itu bisa menjadi faktor resiko berat, yang sejauh ini terbatas buktinya. Dan dari penelitian ini hanya mencantumkan 3 penelitian sebelumnya dari studi yang lain, dan di sini didapatkan bahwa memang menurut penulis memang belum ada studi terkait diagnosis psikiatri yang spesifik yang menggambarkan hubungan asosiasi diagnosis psikiatri dengan resiko mortalitas, karena dari penelitian yang lain itu dia hanya di sini yang pertama ini hanya mengukur peningkatan insidensi. Jadi memang ternyata dilihat gangguan psikiatri dengan depresi skizofrenia ini ternyata pada COVID-19 itu insidensinya meningkat. Dan di sini untuk penelitian yang lainnya seperti di US ini
pasien yang dirawat dengan adanya gangguan psikiatri apapun, adanya memiliki resiko peningkatan mortalitas, tapi tidak dirinci lebih lanjut. Dan di sini yang di Korea ini menunjukkan gangguan psikiatri berat itu memiliki resiko lebih tinggi untuk orang lebih buruk, dan tapi tidak juga di deskripsinya lebih lanjut gangguan psikiatri berat seperti apa yang beresiko lebih tinggi. Nah, di sini memang untuk gangguan psikiatri itu dikaitkan dengan status sosioekonomi dan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap eksposur penyakit, contohnya daerah tempat tinggal yang lebih padat, ataupun dia ada tinggal di institusi perawatan atau kurangnya APD. Lalu di sini untuk item keempat ada tujuan dan hipotesis dari penelitian. Untuk tujuannya mengetahui secara spesifik hubungan dari gangguan psikiatri, terutama yang spektrum skizofrenia, gangguan mood, dan gangguan cemas, dengan peningkatan resiko mortalitas pada pasien COVID-19. Untuk hipotesis pada penelitian ini, peneliti memperkirakan bahwa resiko mortalitas akan meningkat pada kelompok diagnosis psikiatri, terutama pada pasien dengan gangguan spektrum skizofrenia. Di sini untuk item kelima, apakah datanya sudah dipersiapkan sebelum penelitian atau bersifat prospektif atau retrospektif? Di sini untuk data utama sebenarnya diambil pasien-pasien yang positif SARS-CoV-2-nya pada 3 Maret hingga 31 Mei dan tercatat di rekam medis. Nah, dari data utama di atas itu baru nanti secara retrospektif dicari apakah ada pasien-pasien yang memiliki diagnosis psikiatri. Jadi di sini ya, bisa bersifat prospektif, bisa bersifat retrospektif juga, karena prospektif nanti akan diikuti ke depan selama 45 hari. Tapi secara untuk data-data yang diagnosis psikiatri itu diambil secara retrospektif dari rekam medis. Kriteria eligibilitas, di sini yang eligible secara umum pasien dewasa usia di atas 18 tahun dan memiliki hasil pemeriksaan COVID-19 yang positif antara 3 Maret dan 31 Mei. Lalu setelah itu baru dikategorikan kembali menjadi berdasarkan diagnosis psikiatri, apakah dia punya diagnosis psikiatri dan apakah dia tidak memiliki diagnosis psikiatri. Nah, jika dia punya diagnosis psikiatri nanti dibagi lagi menjadi yang lifetime, di mana jika dia terdiagnosis sebelum 1 Januari, dan juga yang recent ini jika dia terdiagnosis gangguan psikiatri pada 1 Januari hingga 3 Maret 2020. 1 Januari 2019 hingga 3 Maret 2020. Di sini untuk yang item ke-7, berdasarkan apa partisipan yang eligible ini diidentifikasikan. Jadi di sini memang sudah jelas ya untuk definisi pasien positif COVID-19 itu dengan pasien yang setidaknya ada satu hasil positif pemeriksaan RT-PCR dari sampel nasofaring, orofaringia ataupun sputum. Di sini untuk kapan dan di mana partisipan ini di-identified. Jadi untuk kapan ini memang hasil positif yang COVID-nya antara 3 Maret dan 31 Mei, di mana penelitian ini dilakukan dan pemeriksaan tes COVID ini dilakukan di New York University, di Lincoln Health System, di mana ini ada terdiri lebih dari 260 klinik rawat jalan dan 4 rumah sakit di Manhattan, Brooklyn, Long Island, dan di New York. Di sini untuk pengambilan sampel dilakukan secara konsekutif, di mana mencari penderita yang memenuhi kriteria inklusi sampai jumlah sampel yang diperlukan. Lalu di sini untuk indeks tes, apakah cukup detailnya untuk dilakukan replikasi? Maksudnya apakah akan bisa dilakukan kembali di tempat yang lain? Di sini untuk penelitian ini tidak menguji suatu diagnosis baru, jadi memang cuma menganalisa asosiasi paparan suatu faktor resiko dengan kejadian penyakit. Yang digunakannya itu ya outreach dengan kelompok faktor resiko dibandingkan dengan kelompok kontrol pembanding. Di sini untuk indeks tes ini sebenarnya cukup detail ya di sini, jadi untuk dilakukan replikasi kembali. Jadi jika memang di tempat lain mau dilakukan penelitian yang sama dengan kriteria seperti ini, menurut saya masih bisa dilakukan. Di sini untuk reference standard, jadi untuk pembandingnya yang digunakan itu adalah kelompok pasien dengan diagnosis COVID-19 tanpa gangguan psikiatri, dan juga pasiennya sama ya dengan yang tadi dengan sampel yang utamanya. Jadi memang sama-sama diambil dari populasi yang sama yang dilakukan tes COVID-19 di
jejaringnya New York University Health System ini pada 3 Maret hingga 31 Mei. Tapi yang tidak memiliki diagnosis gangguan psikiatri, jadi yang normal. Dan di sini untuk rasionalnya alasan untuk memilih kelompok kontrol tersebut, karena memang saat periode penelitian pandeminya itu sedang mencapai puncaknya di New York, dan di situ rate hasil positifnya itu tinggi, jadi hampir 27,7%, lebih dari 1/4 sampel yang diperiksa itu hasilnya positif. Nah, di sini diambil kelompok kontrol yang sama untuk menghindari adanya bias demografis. Jadi diambil dari tempat yang sama, dilakukan di pemeriksaan yang sama. Jadi untuk bias-bias yang lain itu bisa dapat diminimalisir. Ya dok, mungkin itu dok untuk yang appraisal dok. Terima kasih dok. Baik, terima kasih banyak Dr. Jeffrey atas pembacaannya. Terima kasih juga sudah bersedia untuk melakukan appraisal dengan menggunakan start checklist yang disederhanakan. Karena kalau mau lengkapnya itu terlalu banyak, jadi dengan menggunakan start checklist yang disederhanakan, kita sudah bisa menilai bagaimana bobot dari jurnal yang dibacakan pada hari ini. Karena pertama-tama yang membuat sehingga jurnal ini menarik untuk dipresentasikan adalah karena ada stigma yang terakhir yang viral bahwa penderita dengan gangguan jiwa, khususnya orang gila katanya, ada seorang selebriti yang mengatakan bahwa orang gila nggak bakalan kena COVID. Nah, sehingga kita perlu membuktikan secara ilmiah bahwa benar ternyata dari penelitian ini terlihat bahwa justru memang penderita skizofrenia memiliki risiko 2,6 sekian lebih tinggi untuk mendapatkan angka mortalitas yang tinggi akibat COVID-19. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi Dr. Jeffrey dalam keadaan bergejala, beristirahat, masih mampu menyelesaikan tugas ini. Baik, saya menyambut Prof. Ralf, Dr. Keke yang sudah hadir. Mohon maaf, yang satu saya nama belum tercantum. Jadi terkait dengan presentasi Dr. Jeffrey, saya berikan kesempatan untuk para supervisor yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk bisa memberi respon terhadap pembacaan Dr. Jeffrey. Dipersilakan mungkin dari Prof. Ralf barangkali lebih dulu. Baik, terima kasih ya. Yang membawa ini adalah saudara siapa? Dr. Hugo ya. Dr. Jeffrey, Prof. Jeffrey, bukan. Sorry kalau saya salah. Judulnya ini adalah association ya. Iya, Prof. Saya tidak tahu ya kalau bagian menyiapkan, tetapi saya memakai untuk sementara pedoman untuk menilai ya Dr. Jeffrey Foraldi ini bagaimana mau menilai Anda supaya saya punya patokan juga ya. Itu. Nah, sebagai contoh saya coba lihat di sini ya, kalau saya bisa berikan supaya Jeffrey bisa tahu gitu kan. Bisa off dulu, Anda punya, keluar dulu Anda punya apa? Bentar kita sharing dulu. Ya. Sudah, Prof. Mungkin kita jadikan host dulu sebentar. Oke. Secara garis besar kita bisa melihat bahwa sudah izin ya. Ya, baik. Saya nggak bisa share screen ya. Mungkin Dr. Iren bisa dibuat host untuk Prof. Ralf. Mungkin sudah bisa, Prof. Silakan, Prof. Sudah. Oke. Ya. Jadi supaya saya mungkin nanti ketua bagian bisa melihat cara yang lain, tapi saya harus ada sesuatu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Sudah tampak?
Sudah, Dokter Irin sudah bisa lihat saya punya apa form bisa, penilaian? Prof, bisa. Bisa ya? Ya. Oke. Jadi nama PPDS, waktu pelaksanaan, judul jurnal ada di sini ya. Saya coba cari, ternyata yang Anda berikan tidak ada linknya. Terpaksa saya buka tadi malam, saya dapat linknya ya. Nah, aspek yang kita nilai ada beberapa yang saya pakai di sini. Pertama, kemampuan analisis, gitu ya. Saya lihat bahwa kemampuan analisis Anda cukup baik ya, baik itu terhadap terutama terhadap metode penelitian dan juga hal-hal yang berkaitan dengan asosiasi teori yang lain. Nah, penguasaan teori nanti kita lihat dalam tanya jawab nanti ya. Kemudian pemilihan referensi ya karena Anda memilih yang cocok seperti Dokter Irin katakan dan juga dari jurnal yang bereputasi gitu ya, JAMA itu ya. Cara penyajian oke, nanti kita hitung. Ya. Jadi supaya Anda tahu apa yang akan kita nilai ya, saya stop ya. Pertanyaan saya pertama pada Saudara Jeffrey, Dr. Jeffrey, bahwa apakah Anda tidak melihat faktor yang kurang dalam hal, saya tidak mendengar ya, saya coba lihat ethical considerations daripada penilaian ini, penelitian ini. Izin Prof, untuk ethical consideration memang ada disebutkan di jurnal ya, bahwa memang pada pasien-pasien yang diteliti ini tidak dimintakan informed consent dok, tapi setelah disetujui oleh ethical board-nya bahwa walaupun tanpa informed consent ini boleh dilakukan karena tidak memiliki efek yang buruk bagi pasien dok. Jadi memang untuk secara ethical consideration di sini pasiennya tidak dimintakan informed consent-nya dok. Oke. Ya, jadi memang ini sesuatu hal yang tidak intervensi kan, jadi tidak masalah. Tapi hal-hal etis semacam sedemikian sebisa-bisanya bisa harus dilakukan sebenarnya karena saya sebenarnya berharap ada semacam apa ya liaison officer yang dapat memberikan jaminan bahwa ini tidak apa-apa kalau dipublikasikan ya. Yang kedua bahwa tadi Anda sudah mengatakan, walaupun itu pendapat mereka bahwa tidak dilakukan adjusted terhadap apakah schizophrenia ini menderita penyakit-penyakit komorbid yang lain yang menyebabkan mortalitas meningkat. Ya kan? Nah, itu bagaimana pendapat Anda? Kalau menurut saya sih memang untuk yang kan tadi pada pengukuran outreach ini ada 3 pengukuran Prof. Jadi yang ada yang unadjust dan demographically adjust dan fully adjust. Jadi memang kalau menurut pendapat saya yang relevan untuk digunakan itu yang fully adjust. Karena memang harus memperhitungkan semua faktor, tidak hanya diagnosis psikiatri itu sendiri, tapi faktor-faktor lain seperti usia dan komorbiditas lain. Dan di sini kekurangannya ada beberapa komorbiditas yang sebenarnya lagi naik daun begitu, contohnya kayak obesitas, terus habis itu ada kehamilan begitu yang tidak masuk ke perhitungan dok. Jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa membiaskan hasil penelitian ini dok. Oke, secara teoritis faktor-faktor yang menyebabkan mortalitas meningkat pada COVID umumnya itu apa? Anda sudah mengatakan tadi penyakit-penyakit komorbiditas, misalnya asma, ya, PPOM dan sebagainya, diabetes dan sebagainya. Nah, apalagi yang lain yang itu? Yang menurut pengetahuan Anda? Kalau dari studi di sini sih disebutkan, kalau yang setahu saya, Prof, yang bisa menjadi faktor komorbiditas lain selain tadi itu bisa contohnya hipertensi, diabetes, atau ada penyakit-penyakit jantung seperti gagal jantung, infark miokard, dan penyakit paru-paru seperti asma, PPOK, pneumonia, dan juga gangguan-gangguan metabolik seperti gangguan penyakit liver atau penyakit ginjal. Oke. Kalau Anda menilai daripada institusi atau tempat di mana penelitian dilaksanakan, asumsi Anda, bagaimana dengan penyakit-penyakit komorbiditas ini ditangani? Kalau dari lokasinya dok ya di New York begitu, mungkin kalau menurut saya faktor komorbiditas itu mungkin sekali bisa ditemukan pada populasi pasien yang ada di New York situ dok. Oke, jadi saya pernah ke sana ya di ini. Jadi memang bagus sekali ini.
Nah, yang kedua adalah bahwa kalau kita abaikan tadi hal-hal yang komorbiditas yang bisa dikontrol, apa kira-kira penjelasan teoritis yang sangat berkaitan dengan masalah peningkatan mortalitas yang berkaitan dengan diagnosis dan pengobatan skizofrenia? Ini teorinya ini kira-kira. Izin dok, tadi agak terputus suaranya, bagaimana dok? Ya, jadi kan tadi Anda sudah bilang kalau dia asma bisa ditangani semuanya. Halo, nah, sekarang ada kaitannya dengan diagnosis skizofrenia yang dia punya mortalitas lebih tinggi dibandingkan dengan ansietas dan mood kan, mood tadi itu yang meningkatkan. Nah, kalau dikaitkan dengan diagnosis skizofrenia ya saja, kemudian dengan terapi kaitannya dengan peningkatan mortalitas, dia komplikasi apa yang terjadi? Penyakit apa yang bisa berkomorbid? Kalau misalnya hanya dikaitkan ya mungkin pertanyaan saya perlu reframe. Jadi begini sebenarnya, Anda sudah sebut tadi kan, ada penyakit yang disebabkan oleh dampak daripada pengobatan. Ya kan? Satu, apa kira-kira dampak pengobatan pada pasien-pasien skizofrenia yang berkaitan dengan peningkatan mortalitas? Kalau menurut saya dok, contohnya semisal pada pasien-pasien dengan skizofrenia yang mendapatkan terapi antipsikotik, itu bisa salah satunya terjadi gangguan piramidal dok. Jadi ada mungkin gangguan gerak, jadi mungkin bisa dari gangguan Parkinsonism atau gangguan gerak lainnya. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu faktor peningkatan mortalitas, terutama pada pasien yang jadi terpaksa imobilitas, jadi mobilitas lama, tiara baring lama, ya bisa ada peningkatan dari infeksi resiko ke paru-paru yang lebih besar. Mungkin kalau yang terkait dengan pengobatan bisa salah satunya seperti itu yang saya tahu. Ya, jadi mungkin yang saya maksudkan dengan metabolic syndrome ya, pada pemberian obat-obat antipsikotik kan seringkali terjadi metabolic syndrome dengan segala macam konsekuensinya kan, bahkan kematian itu sendiri ya. Yang kedua adalah bahwa walaupun dia pada suatu institusi hospital yang baik, tetap karakteristik dari pasien-pasien skizofrenia itu kan berarti ada juga masalah di dalam adherensi, artinya keikutsertaan dalam pengobatan dan juga protokol kesehatan. Bagaimanapun juga itu ada gitu kan. Dan itu tidak bisa dihindari kan. Orang sehat saja di Amerika tinggi gitu kan. Apalagi mereka ya. Oke. Yang terakhir mungkin yang saya ingin ketahui, manfaat apa yang Anda dapatkan secara dalam konteks kaitannya dalam profesi Anda kelak menjadi seorang ahli neurologi nanti? SPN dari jurnal ini. Mungkin kalau dari jurnal ini yang bisa saya dapatkan manfaatnya ternyata faktor resiko seperti gangguan psikiatri ini ada hubungannya dengan peningkatan insidensi dan mortalitas dari COVID-19. Jadi mungkin untuk kedepannya kalau saya sebagai di bagian neurologis mungkin lebih ke arah screening Prof ya. Jadi mungkin saya bisa lebih mencari tahu apakah ada dari pasien ini apakah kira-kira ada kecenderungan ke arah gangguan psikiatri lebih dini. Jadi mungkin kalau lebih dini bisa kita temukan dan bisa kita rujuk ke bagian psikiatri, mungkin penanganannya akan lebih bagus. Jadi sehingga nanti untuk faktor resiko lebih lanjut yang ke arah mortalitas COVID-19 bisa lebih dihindari, Prof. Ya, saya hanya memberikan sedikit masukan. Kebetulan ada teman-teman juga yang sejawat dari psikiatri di sini ya. Saya sudah bicara dengan salah seorang direktur. Jadi persoalan utama COVID itu pergi ke Kando. Di Kando tidak ada perawatan psikiatri, ya kan? Itu. Jadi begitu dia gangguan, dia kacau, langsung dikasih pindah ke rumah sakit jiwa. Ini jadi dilematis. Itu dilematis itu ya. Jadi bahwa saya bilang yang satu yang paling utama, ya. Sedangkan orang sehat sekarang orang yang nak konsul, bukan soal jumlah pasien ya. Padahal di mana-mana sudah dibilang problem itu yang paling membuat dia dapat menjadi memburuk selain karena komorbiditas. Ya, karena kecemasan sendiri menyebabkan dia tidak kooperatif, tidak adherence, kecemasan juga dan penyakit gangguan jiwa menurunkan kekebalan, ya kan? Jadi banyak sekali faktor yang akan meningkatkan mortalitasnya. Jadi, ya. Nanti bisa timbul penyakit-penyakit yang lain. Yang terakhir adalah bahwa ketika pun dia sakit,
contoh ada di satu ruangan dipindahkan, ya, dari anggrek 2 dipindahkan ke Irina B, gitu. Karena dia kacau, langsung dipindahkan, sudah tidak masuk. Jadi rumah sakit umum nanti Dr. Jeffrey, bila Anda berada di satu tempat, bergabunglah dengan para psikiater untuk meyakinkan bahwa setiap rumah sakit itu mesti mempunyai fasilitas untuk menangani kasus-kasus komorbiditas psikiatrik, entah neurologi dan lain-lain yang terjadi di rumah sakit umum. Anda tidak bisa sekarang begini, Anda rujuk ke rumah sakit jiwa tidak siap, belum tentu siap dalam hal protokol untuk menangani kasus-kasus gawat darurat. Di pihak lain rumah sakit umum lebih gampang sebenarnya menyediakan tenaga psikiatri dan ruangan untuk mereka, kan tidak banyak, gitu kan. Begitu dia membaik dia pindah, gitu kan. Jadi itu hal-hal yang saya ingin beritahukan pada Anda, bahwa salah satu yang ada di New York University Hospital itu adalah mereka ada sekat, gitu, ya. Nah, saya tidak tahu, ini baiknya memang juga di rumah sakit jiwa harusnya lebih canggih daripada rumah sakit umum, karena dia mengatasi hal-hal yang terjadi pada orang-orang yang punya gangguan mental yang tidak siap bekerja sama dengan proses pengobatan dan berbagai macam hal yang lain. Saya kira terima kasih Dr. Ren, pesan saya akan kirimkan pada Anda penilaian saya. Terima kasih untuk teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Terima banyak. kasih ya Dr. Jeffrey. Ya, terima kasih banyak Profesor. Ya, jadi resum apa yang pertanyaan dan dijawab saya sudah cantumkan dalam kolom chat untuk diketahui oleh Dr. Jeffrey dan nanti jadi perhatian. Kemudian dipersilakan buat supervisor lain untuk Dr. Keke, jika ada komentar Dok, dipersilakan Dok. Baiklah, sebetulnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya saya tidak terlalu membaca ya ini karena banyak hal yang harus saya lakukan. Cuma saya ingin tanyakan kepada Dr. Jeffrey, mortalitas meningkat dari pasien COVID berkomorbiditas dengan mental disorder, ini mana duluan? COVID duluan kemudian berkomorbiditas dengan mental disorder, atau sudah ada mental disorder kemudian berkomorbiditas dengan COVID? Baik Dok, izin Dok, kalau untuk penelitian ini sendiri, jadi untuk pasien sampel-sampel yang digunakan itu adalah pasien yang sudah memiliki premorbid gangguan psikiatri sebelumnya, baru kemudian itu diambil. Jadi kalau dalam penelitian itu, jadi pertama-tama yang diambil itu adalah pasien-pasien yang dilakukan pemeriksaan COVID-19 test antara 3 Maret hingga 31 Mei 2020. Nah, dari di situ baru secara retrospektif dicari apakah dari pasien-pasien yang sudah diperiksakan pemeriksaan COVID ini memiliki diagnosis psikiatri di rekam medisnya. Jadi di sini kita untuk mencari bahwa memang gangguan psikiatri ini sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19 ini. Jadi memang untuk menghindari bias. Karena yang mau diukur di sini adalah pengaruh premorbiditas kondisi gangguan psikiatri dengan nanti mortalitas ke COVID-19-nya, Dok. Jadi memang di sini yang diambil pasiennya yang sudah terdiagnosis dengan gangguan psikiatri. Jadi bukan pasien yang terdampak, contohnya mungkin jadi gangguan cemas setelah terkena COVID, begitu bukan, Dok. Jadi yang memang sebelumnya sudah memiliki komorbid dari gangguan psikiatrinya, Dok, pada penelitian ini. Baik, terima kasih. Terlepas dari penelitian yang dipaparkan oleh Dr. Jeffrey, sebetulnya COVID yang berkomorbiditas dengan gangguan dengan mental disorder, kalau dilihat di Rumah Sakit Kando itu cukup tinggi, ya. Apalagi yang kita lihat depresi dengan gangguan cemas yang muncul paling banyak panic disorder. Ya, baik mereka konsul langsung ataupun mereka konsul secara individual. Apakah mereka melalui jalur yang resmi ataupun secara individual, dan angka kejadian dari mental disorder pada COVID itu tinggi, bukan hanya pada pasien yang sudah terkena COVID, tapi pada masyarakat umum juga, ya. Cemas meningkat, ya, dan kita lihat bahwa
mental disorder terdampak akibat COVID itu pada masyarakat umum yang bukan gangguan terkena COVID juga sangat tinggi. Ya. Kemudian menindaklanjuti pembicaraan dari Prof. Ralf tadi, memang di Rumah Sakit Kando itu kita langsung itu tidak jalan, dan untuk rawat inap psikiatri itu tidak ada, bahkan perawat di dalam pun tidak mahir untuk menangani jika ada pasien psikotik yang sedang agresif atau pasien baru atau pasien yang sudah dirawat dengan riwayat psikotik. Mudah-mudahan kita pada yang akan datang, bagian sudah mempropos untuk rumah sakit pendidikan, di mana di situ ada rawat inap, dan sekalipun hanya beberapa bed, dan dengan demikian mungkin kalau misalnya kita rumah sakit umum itu sudah ada perawatan psikiatrik, akan lebih menunjang kita untuk proses pendidikan. Jadi rawat jalan dan rawat inap itu bagian membuat proposal untuk rumah sakit pendidikan yang sekarang ini sedang dipersiapkan. Jadi harapan kami tentunya di kemudian hari bisa lebih baik seperti itu. Jadi dalam forum ini saya mungkin bisa sampaikan sekalian supaya kita mengetahuinya. Jadi demikian, Prof. Dr. Iren, saya kira untuk dari saya demikian. Baik, terima kasih banyak Dr. Tresia yang sudah memberikan komentar terkait dengan jurnal yang dibacakan. Meskipun dalam keadaan sangat padat kegiatan, bisa meluangkan waktu untuk menghadiri pembacaan Dr. Jeffrey. Selanjutnya Dr. Frida mungkin. Sorry dok, tadi masih pakai suami penama jadi kita tidak dapat kenal. Silakan Dr. Frida kalau ada komentar atau perspektif dari RSJ terkait dengan jurnal yang telah dibacakan. Kalau Dr. Frida belum monitor, mungkin Dr. Anita lebih dulu. Dipersilakan, Dok. Halo, pagi, maaf Dokter Iren, saya baru masuk, jadi saya tadi tidak menyimak. Karena tadi pagi saya jam 8, saya sudah masuk jam 8, ternyata jam 9. Iya. Jadi saya belum ada komentar, kan saya tidak dengar tadi, terus terang. Iya. Maaf. Oke, nanti dok boleh baca-baca, mungkin Dr. Jeffrey sok kirim DP translatean. Oh, sudah? Nanti boleh baca-baca, kalau memang ada komentar bisa ditanyakan. Oke. Oke. Kalau Dr. Frida so ada komentar, mari dok. Wah, cerah sekali dokter ini. Terima kasih Dokter Iren. Sebagai moderator ini kan, pembimbing ya. Pembimbing dok, merangkap. Canggih. Ada kemajuan luar biasa. Nah, kalau selama ini yang stase di rumah sakit jiwa jurnal cuma orang kan, kalau yang seperti ini ada DP manfaat. Semua bisa ikuti buat jurnal ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa penelitian ini diambil orang yang sudah mengalami gangguan psikiatri, kemudian kena COVID, baru diteliti. Begitu ya kalau tidak salah Dokter Iren? Ya. Memang sesuai dengan yang heboh-heboh, katanya kalau orang dengan skizofrenia kebal, tidak akan kena COVID ya. Iya, sempat heboh juga ya. Nah, bahwa orang dengan skizofrenia, orang yang bilang ODGJ itu tidak akan kena COVID. Ternyata di penelitian ini ada juga, bahkan dengan mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan orang yang sebelumnya tidak mengalami gangguan jiwa. Ya, jadi pada penelitian ini orang dengan gangguan jiwa lebih rentan, ya lebih tinggi mortalitasnya dibandingkan dengan, kira-kira ada enggak membandingkan gangguan jiwa itu kan ada yang skizofrenia, ada yang psikotik, non psikotik lah kalau yang dulu.
ada enggak perbedaan angka mortalitas pada yang psikotik dengan yang non psikotik? Perbandingan angka mortalitasnya ke dalam jurnal ini. Saya kira itu saja dulu yang saya mau tanyakan. Silakan Dr. Jeffrey. Selamat pagi dokter. Izin dok, kalau untuk dari penelitian ini memang pasien yang gangguan psikiatri yang diambil itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu spektrum skizofrenia, yang kedua itu gangguan cemas, dan yang ketiga itu adalah gangguan mood. Jadi memang untuk ketiganya ini sudah dilakukan perhitungan odds ratio-nya, baik secara adjusted dari demografi dan faktor sekolahan ataupun unadjusted. Jadi kalau mungkin apa saya bisa share screen lagi? Silakan dokter. Boleh izin share screen lagi dok ya? Ya. Mungkin boleh di allow dok. Belum muncul. Dokter bukan host lagi ya? Iya, belum host lagi dok. Bentar ya. Oh iya sudah. Udah? Izin untuk share PowerPoint-nya lagi dok. Jadi ini untuk perhitungannya memang dia secara umum dia hanya mengambil 3 diagnosis terbesar ini. Jadi yang spektrum skizofrenia, lalu gangguan mood dan gangguan cemas, gangguan ansietas. Jadi dari sini dihitung 3 jenis dari odds ratio-nya ini, di mana ada yang unadjusted, ada yang demographically adjust dan fully adjust. Di mana di sini kalau unadjusted tuh dia hanya mengukur dari komorbiditas hanya skizofrenianya saja, hanya mood disorder dan hanya ansietasnya saja. Kalau demographically ini diperhitungkan juga faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan ras. Sedangkan yang fully adjust ini diperhitungkan untuk faktor risiko komorbiditas lain seperti penyakit-penyakit penyerta. Nah, di sini memang yang paling relevan adalah yang fully adjust karena kita mau tidak mau harus mengikutkan semua faktor risiko lain. Jadi di sini setelah perhitungan memang untuk skizofrenia memiliki risiko 2,67 kali lebih besar mengalami mortalitas. Baik untuk diagnosis psikiatri yang sudah lama, sudah lifetime, ataupun diagnosis psikiatri yang baru. Yang recent ini antara tanggal 1 Januari 2019 sampai sebelum 3 Maret 2020. Nah, di sini memang untuk yang gangguan mood dan gangguan cemas, angkanya tidak didapatkan yang signifikan, karena ini berkisar antara 1, di sini dan 0, begitu mungkin, Mbak. Jadi yang dihitung memang pada skizofrenia justru lebih mungkin ya lebih tinggi ya angka mortalitasnya dibandingkan yang 2 di bawahnya ya, depresi dan anxiety dan gangguan cemasnya ya. Kira-kira kemungkinan apa ya yang menyebabkan bahwa pasien dengan skizofrenia kok mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan yang lain lah, dibandingkan bukan dengan gangguan cemas dan gangguan depresi. Ini kan sebelum penelitian tidak didiagnosa gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan skizofrenia itu sebelum kena COVID ya, sebelum kena COVID. Jadi kira-kira kenapa pada pasien dengan skizofrenia angka mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya yang tidak, yang non skizofrenia ya, yang gangguan mood dan gangguan cemas. Izin dok, jadi mungkin ada beberapa faktor di sini. Kalau untuk yang disebutkan di jurnal ini, salah satunya pada kondisi gangguan psikiatri terutama skizofrenia itu dia ada gangguan dari signaling sitokin dan juga gangguan dari fungsi T-cell mediated immune response. Itu memang sampai saat ini mekanisme pastinya belum jelas dan baru hanya sebagai sebatas perkiraan. Jadi dengan pasien-pasien dengan gangguan signaling sitokin dan gangguan
T-cell mediated immune response ini memang punya resiko terjadinya angka mortalitas yang lebih tinggi. Tapi mungkin kalau kita coba bawa ke kondisi sehari-harinya, mungkin pada pasien yang skizofrenia ini dibandingkan dengan gangguan mood dan gangguan anxieties, dia itu memiliki insight dan kesadaran yang rendah terhadap penyakitnya. Jadi mungkin bisa terjadi keterlambatan dari terapi. Jadi mungkin dia enggan datang ke rumah sakit, tidak mengerti penyakitnya atau bagaimana. Sedangkan kalau untuk yang gangguan mood atau gangguan anxieties mungkin relatif insight-nya masih lebih bagus dan masih lebih aware tentang kondisi penyakitnya, jadi bisa mencari treatment atau tata laksana untuk COVID-nya sendiri. Mungkin itu dok yang bisa saya jawab. Jadi dari sini mungkin bisa menjawab bahwa pasien dengan skizofrenia itu bukan imunnya, ternyata imunnya lebih rendah dibandingkan yang lain. Jadi untuk resiko terkena COVID juga itu lebih tinggi dibandingkan yang lain, kira-kira. Ya, seperti itu. Ya, dok. Atau gimana responsnya? Diperkirakan Iya. begitu dok. Jadi pada pasien-pasien yang skizofrenia itu diperkirakan memang ada gangguan, secara umum gangguan sistem kekebalan imunitas. Jadi ya. ketika dia terinfeksi, resiko untuk jadi mortalitasnya lebih besar. Cuma untuk yang lebih spesifiknya lagi, memang belum bisa dijabarkan dengan pasti. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, dok. Kembalikan ke Dokter Iren. Terima kasih, Dokter Iren. Terima kasih banyak komentarnya Dokter Frida. Jadi Dokter Frida di RSJ kita menyaksikan sendiri banyak memang pasien skizofrenia yang terkena COVID, berbeda sebaliknya dari apa yang masyarakat umum ketahui. Jadi saya sharing saja dari ruangan rawat inap saja, saya kemarin sempat kena musibah. Jadi ada satu yang sebenarnya seperti ada gejala, tapi ya seperti yang Prof. Ralf katakan, respon mungkin terkait penyakit fisik agak lambat kalau di rumah sakit jiwa, sehingga pasien sudah dipulangkan. 1 minggu kemudian teman-teman sebangsal ada yang bergejala, batuk, panas, demam. Ketika dilakukan pemeriksaan, 5 orang PCR positif. Kemudian kita screening agresif ke semua pasien bangsal, akhirnya 18 orang ternyata, tapi yang lain tidak bergejala. Jadi jangan menyepelekan kondisi skizofrenia. Skizofrenia ternyata dari penelitian ini, dan penelitian ini kalau dilihat dari jurnal appraisal yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Dr. Jeffrey tadi, terlihat sangat visible, sangat bisa direproduksi dan sudah tertata dengan baik untuk jurnal ini, dan dipublikasikan juga di suatu website yang terpercaya. Jadi jika mungkin kita akan mencoba untuk melakukan penelitian serupa di Manado, barangkali jurnal ini bisa menjadi salah satu patokan untuk melakukannya. Sekali lagi terima kasih atas komentar semua teman-teman supervisor. Untuk Dokter Anita, sudah ada komentar atau sudah ada Dokter Anita? Kalau tidak ada, terakhir mungkin saya Dokter Jeffrey. Jadi ada beberapa hal mungkin yang ingin saya highlight di sini. Pertanyakan dulu pertama. Tadi saya melihat bahwa ada pasien-pasien yang tidak kena gangguan jiwa yang sudah diperiksa di titik pemeriksaan awal itu. Sebelum kita dilakukan retrospektif, banyak yang tidak ada gejala, tidak ada diagnosis gangguan jiwa sehingga dimasukkan ke kelompok kontrol. Kemudian dalam pemaparan selanjutnya dokter mencantumkan di situ dalam penelitian ini yang tidak masuk dalam 3 spektrum besar itu juga dimasukkan ke kelompok kontrol, yaitu GMO, retardasi mental, kemudian gangguan neurodevelopmental, itu dimasukkan juga dalam kelompok kontrol. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa 2 kelompok ini sebenarnya sangat berbeda, yang tidak ada gangguan jiwa dan ada gangguan jiwa yang kalau kita bisa katakan punya dasar biologis. Apakah ada 2 kelompok kontrol, dok? Atau digabung sekalian?
Kalau dari penelitian ini, Dok, itu memang digabung. Jadi digabungkan menjadi satu, Dok. Dan memang di sini kita juga bingung kenapa digabung dan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kenapa digabung saja dan tidak dieksklusi saja, tidak diikutkan. Mungkin itu juga salah satu limitasi dari penelitian ini, Dok. Baik, menjadi catatannya bahwa tolong ditambahkan nanti dalam jurnal appraisal bahwa ada limitasi yang tidak diakui oleh peneliti di situ. Ada satu penggabungan antara kelompok gangguan jiwa organik kalau kita bisa bilang demikian, dan orang-orang yang memang tidak terdiagnosis gangguan jiwa. Kemudian pertanyaan kedua, Dok, apakah memang dalam tabel OR itu tidak dicantumkan p-value? Atau hanya dicantumkan di dalam pembahasan? Karena tadi dari penjelasan yang dokter katakan bahwa pada skizofrenia bermakna, sementara pada gangguan mood dan gangguan cemas tidak bermakna. Padahal kalau kita lihat nilai OR-nya itu ada peningkatan juga 1 sekian. Tapi p-value-nya tidak dicantumkan, apa bermakna atau tidak? Bagaimana, Dok? Iya, Dok. Jadi memang di sini untuk di jurnalnya tidak dicantumkan untuk p-value. Jadi setelah saya baca, ternyata memang di sini kalau untuk perhitungan odds ratio itu dia menggunakan skala sama dengan 1, di bawah 1, dan di atas 1. Nah, di sini memang saya tidak menemukan alasannya kenapa hanya yang di atas 2 itu yang dianggap sebagai signifikan, sehingga yang 1, sekian itu tidak dianggap signifikan. Dan untuk yang memang untuk perhitungan p-value di tabelnya sendiri tidak dituliskan. Jadi memang hanya confidence intervalnya saja dan hanya confidence interval dan min-nya saja, Dok. Ya, jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk karena p-value itu sangat penting. Apakah memang data yang didapat itu bisa mewakili keseluruhan populasi, betul? Jadi kalau kita nggak punya p-value, maka kita agak sulit untuk meyakini bagaimana nilai OR ini merupakan satu peningkatan yang signifikan seperti itu. Jadi dikatakan 2 kali lipat risikonya besar loh dibanding dengan orang istilahnya yang tidak punya komorbiditas gangguan jiwa. Jadi mungkin bisa tolong dokter catat untuk ditambahkan lagi dalam limitasi penelitian. Jadi ada 2 hal yang harus dijadikan perhatian. Selanjutnya terkait teori, Dok. Jadi tadi apakah satu lagi terkait penelitian ini. Tadi dokter sempat menyatakan bahwa tata laksananya terlambat. Kemungkinan menjadi salah satu faktor sehingga mortalitas tinggi. Nah, apa dalam penelitian ini melihat istilahnya waktu tunda dari gejala muncul sampai terlayani di vaskes? Di situ kalau dari penelitian ini, dari jurnalnya sih tidak disebutkan apa adanya keterlambatan atau tidak. Tapi di sini memang kalau pada pasien ini hanya disebutkan di bagian diskusi di sini bahwa pasien ini sudah mendapatkan tata laksana sesuai dengan yang COVID yang dia derita. Tapi untuk keterlambatan itu tidak disebutkan. Jadi onset gejala COVID-nya itu tidak dicantumkan setelah pada saat dia diambil sebagai sampel, tidak dicantumkan misalnya gejalanya udah 5 hari, 10 hari nggak ya dicantumkan. Baik, tolong dicatat juga, Dok, untuk terkait dengan penelitian ini. Dan satu juga catatan saya bahwa penelitian ini memang tidak menilai berat ringannya gejala skizofrenia menggunakan PANSS atau BPRS. Barangkali untuk penelitian selanjutnya bisa dijadikan usulan untuk menilai berat ringannya gejala skizofrenia yang dialami. Nah, terakhir, Dok, ini pertanyaan teori dari saya. Tadi dokter sempat menyatakan salah satu faktor, bukan hanya insight, saya mencatat ada faktor biologis juga yang dokter evaluasi sebagai penyebab sehingga ada tingginya angka mortalitas di situ. Dokter sudah sempat menyinggung mengenai sel T, ya. Jadi ada problem pada sitokin pasien. Nah, apakah dokter sudah sempat membaca tentang neuroimunologi dari skizofrenia, teori yang terakhir mengenai mikroglia? Kalau sudah sempat baca, bisa dokter sharing, silakan, Dok. Kalau untuk spesifiknya saya belum ada sempat cari dokumen teori tentang mikroglia itu, saya belum ada. Mungkin nanti coba saya
cari kembali dok untuk teori lebih spesifiknya. Oke, jadi memang ada benar yang lagi trending, mau bilang akhir-akhir ini sih sudah agak lama. Kalau di Jepang sangat maju penelitian tentang neuroinflamasi pada pasien skizofrenia terkait dengan sitokin. Tetapi mungkin perlu dibuktikan lebih lanjut dok, karena neuroinflamasi itu terjadi pada otak. Apakah memang terkait dengan sitokin, badai sitokin pada paru, kita belum tahu pasti apakah itu memang relevan. Jadi kalaupun memang relevan, saya pikir itu terkait dengan GMO. Jadi orang sudah COVID duluan, ada badai sitokinnya itu yang masuk ke otak untuk menimbulkan gejala-gejala psikotik. Kira-kira kalau dari teori neuroinflamasi mungkin itu yang lebih cocok. Jadi COVID dulu baru gejala psikotik. Tapi kalau psikotik dulu baru COVID, saya pikir memang lebih cenderung ke insight, kemudian yang Prof sampaikan tadi juga terkait obat-obatan, karena kalau kita di psikiatri warning pasien skizofrenia yang menggunakan clozapine dok, karena clozapine itu mengganggu fungsi dari sel limfosit. Jadi kita perlu jadi warning untuk pasien-pasien nanti kalau dokter temukan pasien skizofrenia dengan penggunaan clozapine kemudian ada COVID, penggunaan clozapine bisa ditunda, dihentikan, atau diganti dengan terapi yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dari supervisor sekalian. Dan jika berkenan mungkin Prof bisa membagi lembar penilaian untuk kami. Barangkali mungkin bisa di grup atau bisa share di chat, kolom chat juga boleh Prof kalau berkenan. Kalau tidak sempat kita lihat di grup. Jadi waktu sudah 1 jam lebih 8 menit. Oke. Ya, Prof. Saya kira nanti saya akan kirim di grup ya, dan kita terbuka ya, Dr. Jeffrey, kita terbuka. Penilaian kita lebih banyak tentu saja untuk supaya satu feedback bagi Anda ya. Ya, saya harap. Tapi ada satu hal yang saya minta pada Dr. Jeffrey, ada satu tulisan yang bagus yang sudah lama sebenarnya, bulan berapa? 2 bulan yang lalu kalau nggak salah dia keluar. Itu tentang meta analisis. Jadi situ Anda akan lebih jelas. Dia melakukan meta. Kalau yang tadi kan hanya melakukan penelitian di suatu tempat ya. Kalau ini meta analisis terhadap COVID ya. Meta analysis the mortality and severity of COVID-19 among patients with mental disorder. Termasuk di dalamnya dia melakukan meta analisis juga pada NYU tadi ya. Jadi nanti saya bagikan. Terima kasih Dr. Iren. Yang pasti bahwa ambillah manfaat yang baik selama di sini, karena bagaimanapun juga saya percaya satu ketika kita akan bergabung kembali menjadi neuropsychiatric. Saya percaya itu. Kalau mau maju neuropsychiatric tentu dengan batas-batas kompetensi dalam satu payung yang tujuannya lebih banyak untuk kemaslahatan dan kualitas pelayanan. Ya, saya kira terima kasih Dr. Nanti saya kirim. Baik, terima kasih Prof. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya supervisor kalian, Prof. Ralf, Dr. Frida, Dr. Keke, Dr. Anita yang sudah live duluan, dan juga Dr. Hugo yang sudah mengambil bagian. Dengan demikian kita selesai dengan pembacaan ini. Nanti Dr. Jeffrey untuk keperluan administrasi bisa kita chatting lewat WA selanjutnya. Baik, selamat pagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat semuanya dan jaga kesehatan. Terima kasih. Baik. Izin live, dokter semua.